Niat sholat. Niat ikhlas dalam ibadah adalah bagian dari rukun diterimanya ibadah. Nabi SAW bersabda, semua amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari. Niat adalah amal yang tempatnya di hati. Oleh karena itu, tidak boleh melafalkan niat dalam melakukan ibadah apapun, termasuk sholat. Karena Nabi SAW, orang yang paling sempurna ibadahnya, tidak pernah mengajarkan maupun mengamalkan lafal niat dalam ibadah apapun. Maka perbuatan melafalkan niat termasuk di antara perbuatan yang menyelisihi ajaran Nabi SAW. Selama sudah ada lintasan hati untuk melakukan sholat tertentu, maka ini sudah dianggap berniat. Oleh karena itu, yang perlu dihadirkan dalam hati ketika hendak sholat adalah sholat karena mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, nama sholat yang hendak dikerjakan, misalnya sholat duhur atau asar. Berubah niat di tengah-tengah sholat. Yang pertama, berubah niat dari sholat tertentu ke sholat tertentu yang lain, hukumnya tidak boleh. Contoh, Adi tidak bisa sholat duhur karena sedang di kendaraan. Adi baru bisa sholat di waktu asar. Ketika sampai di rumah di waktu asar, Adi sholat 4 rakaat dengan niat sholat asar. Di tengah-tengah sholat, dia teringat belum sholat duhur. Maka Adi tidak boleh tetap sholat dengan mengubah niatnya semula menjadi niat sholat duhur. Namun Adi harus membatalkan sholatnya dan memulai sholat lagi dengan niat sholat duhur. Yang kedua, berubah niat dari sholat mutlak ke sholat tertentu, hukumnya tidak boleh. Contoh, Ari sholat mutlak pada jam 9 pagi. Kemudian dia teringat bahwasanya ini adalah waktu untuk sholat duha. Maka Ari tidak boleh mengubah niatnya menjadi sholat duha. Namun jika Ari ingin sholat duha, maka dia mulai sholat dari awal dengan niat sholat duha. Yang ketiga, berubah niat dari sholat tertentu ke sholat mutlak, hukumnya boleh dan sholat sah. Contoh, Budi memiliki kebiasaan sholat sunnah rawatib di rumahnya. Suatu ketika dia mengerjakan sholat sunnah setelah isya di masjid. Ketika sampai rumah dia lupa kalau dia telah sholat sunnah setelah isya. Kemudian Budi melakukan sholat 2 rakaat dengan niat sholat sunnah setelah isya. Di tengah-tengah sholat dia teringat bahwa dia sudah sholat sunnah setelah isya. Maka Budi boleh langsung mengubah niat sholatnya menjadi sholat mutlak. Catatan, sholat sunnah ada 2. Yang pertama, sholat sunnah muqayyad atau sholat sunnah yang terikat dengan tempat maupun waktu. Misalnya, sholat duha, rawatib, witir, dan lain-lain. Yang kedua, sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang tidak terikat tempat maupun waktu. Maksudnya, yang penting mengerjakan sholat kapanpun dan dimanapun selama tidak ada waktu atau tempat terlarang. Kesalahan terkait dengan niat ketika sholat. Yang pertama, mengeraskan bunyi niat atau melafalkan niat. Al-Qadhi Abu Rabi' Asy-Syafi'i mengatakan, mengeraskan niat dan bacaan di belakang imam bukanlah bagian dari sunnah. Bahkan ini adalah suatu yang dibenci. Jika ini mengganggu jamaah sholat yang lain, maka hukumnya haram. Al-Qaulul Mubin, halaman 91. Kesalahan yang kedua, menyusun kalimat tertentu untuk diucapkan di hati. Misalnya, disusun kalimat, saya niat sholat asar karena Allah, dan seterusnya. Kemudian kalimat ini diucapkan di hati setiap hendak melakukan sholat. Hal ini termasuk bentuk melafalkan niat. Kesalahan yang ketiga, meyakini bahwa niat harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Keyakinan ini menyebabkan sebagian orang melakukan takbir berulang-ulang karena ragu apakah niatnya sudah bareng dengan takbiratul ihram atau belum. Dan kesalahan yang keempat,
sering was-was ketika niat. Imam Syafi'i mengatakan was-was ketika niat sholat dan bersuci adalah bentuk kebodohan dengan syariat dan kurang akalnya. Al-Qaulul Mubin, halaman 93.